gue lagi ngelobi sama orang rumah sakit ini, kayak coba lah, kan kita ada Bang Firman kan, Bang Firman juga ada bosnya kan, coba nelpon, tetap si rumah sakit itu butuh keluarganya. Nggak lama si Ucok sama si Rahmat datang, si Endai udah nggak ada, udah nggak gerak. Akhirnya kita kan panik, langsung nyamperin Bang. Gue kayak coba, gue lihat tuh yang awalnya dia tuh masih kejang-kejang Bang, mata putihnya tuh masih kelihatan, udah diem, nggak ada pergerakan sama sekali. Itu udah jelas tuh rolling door kekunci, nggak dibuka. Tiba-tiba motor yang di dalam hidup. Itu tuh motor yang dipakai terakhir almarhum balapan dan kecelakaan. Tiba-tiba hidup sendiri. Itu sampai kita tuh kayak lagi ajak ngomong, tiba-tiba kayak diem, lihat, kayak nggak kelihatan. Langsung Bang Firman tuh kan karena dikunci kan, si lalu langsung masuk ke dalam rumah. Gue pikir dia takut kabur apa gimana gitu Bang. Tahu ngambil kunci, buka rolling door buru-buru. Pas dibuka rolling door, itu motor yang masih hancur Bang. Ada beberapa kan kayak itu tuh ada belahan patahan kan. Gak bisa hidup, tiba-tiba hidup sendiri Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris, dan sebelumnya seperti biasa di sini gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan di samping gua ini udah ada narasumber yang ingin menceritakan kisah pengalaman horornya, yaitu digentayangi oleh arwah dari sosok temen tongkrongannya nih yang meninggal pada saat insiden kecelakaan di balap liar malam itu. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Imam. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Imam udah menyempatkan waktu datang ke Dimensi Mistik. Iya Bang, sama-sama. Dan ini katanya Bang Imam dari Cibinong Bang ya? Iya benar. Dan katanya juga di sini Bang Imam mau bercerita kisah di mana tentang teman satu tongkrongan bengkel yang mengalami insiden kecelakaan nih pada saat balap liar malam itu ya. Iya benar Bang Aris. Kalau boleh tahu, ini kejadiannya di tahun berapa dan lokasi balap liarnya ini di mana nih pada saat itu Bang? Kejadian tepatnya itu di tahun 2016 Bang. Mungkin lokasi ini tuh pada zamannya atau emang pada masanya itu bisa bilang fenomenal lah. Karena kan emang di Cibinong itu ada dua tempat ya. Selain Pemda ya, itu ada kandang roda satu, dan yang ini Grade yang kebetulan almarhum tuh meninggal di sini. Di Jalan Raya Bogor, Cibinong Bang. Di daerah Cibinong. Lah, Grade ya. Iya Grade. Jadi memang lokasi ini sendiri udah biasa digunakan balap liar nih ya. Iya benar. Pada masa itu ya. Iya. Dan katanya juga tadi setelah 7 harian almarhum ini ada fenomena penampakan dari sosok almarhum sendiri nih ya. Iya Bang, benar. Dan yang merasakan itu tuh emang dialami itu bukan gua sendiri. Beberapa bocah yang lain pun sama ngerasain, dan bisa bilang tuh kayak nggak ngeh lah kalau dia tuh udah nggak ada gitu Bang. Pernah nih, kita kan namanya temen deket lah, udah sehari-hari sama dia, kita syok kan kalau kejadian itu kan. Kita kayak coba nenangin diri dulu, setelah tenang tuh kayak udah santai, kita coba nongkrong lagi di bengkel. Kita awalnya tuh kita nggak ada niat buat ngebahas apapun, nggak ada buat ngukit-ngukit kejadian yang lalu gitu. Kita cuma nongkrong biasa. Posisi itu bengkel Bang Firman ini rolling door-nya itu masih ditutup Bang. Udah dipastiin tuh di dalam tuh nggak ada siapa-siapa. Bahkan Bang Firman sendiri pun lagi nongkrong sama kita gitu. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba suara motor yang dikendarain sama almarhum Endai ini bunyi Bang. Satu itu, yang kedua yang kita tahu motor ini tuh nggak bisa nyala, mati keadaannya. Kok tiba-tiba bisa nyala, bisa hidup? Tiba-tiba motor yang digunakan pada saat insiden kecelakaan ini hidup sendiri. Ya, itu tuh belum dibenerin Bang. Padahal belum sama sekali udah terkatik lah ya. Belum terkatik, masih bisa dibilang tuh kayak mangkrak atau didiemin aja gitu Bang. Kayak coba biar suasananya lewat dulu gitu Bang, gitu kata Bang Firman kan. Iya. Wah, gokil nih. Dan ini juga katanya beberapa kejadian masih ada lagi nih ya, yang dialami sama Bang Imam sendiri dan teman-teman yang lainnya nih ya. Iya benar. Tapi kita tahan dulu aja Bang ya, biar teman-teman penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa nih kelanjutannya ya Bang. Kita tahan dulu aja ya. Iya.
Ya buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisah atau cerita pendek dari Bang Imam barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian tonton videonya sampai habis. Tapi di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi narasumber seperti Bang Imam di sini, bisa banget kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Imam, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula kejadiannya? Ya awal mulanya sih gue nggak pernah kepikiran ya teman dekat gue yang dari kecil berakhir kayak bisa dibilang tuh kayak emang meninggal dalam keadaan seperti itu bang, karena ya temen gue ini temen baik-baik gitu bang, dari zaman SMP di kelas 1 sampai lulus kita tuh bareng, bahkan saat gue nganggur pun dia nawarin pekerjaan bang sama gue di daerah Terep, itu tuh pabrik air. Gue tuh masih nganggur setelah lulus tuh selama 3 bulan bang. Yang bikin gue inget itu, dia itu kan bisa bilang tuh kayak anak broken home bang. Dia itu tinggal sama ibunya, sama adiknya masih TK 1 dan yang kelas 4 SD 1. Dia jadi tulang punggung keluarga. Bahkan waktu zaman SMP pun dia masih ke pasar, jadi kuli panggul, jualan kresek. Terus pas SMA pun dia di tukang parkir di klinik. Terus kayak persimpangan atau parkiran lah gitu kan. Setelah lulus saat gua nganggur, dia tuh masih inget gua bang. Gua yang kayak selalu ngebayangin itu kayak teringat lah sama jasa dia. Di saat susah pun masih inget gua loh. Gua masih nganggur, diajak kerja gua di pabrik itu, walaupun ya cuma kontraknya itu sekitar 6 bulan bang. Kan pabrik itu kan nggak lama gitu kan. Kita cuma dikontrak 6 bulan ataupun setahun gitu. Gua udah kerja sama dia selama 6 bulan. Ya posisinya bisa dibilang tuh dia kena kerja lebih dulu ya bang. Dia kena habis kontrak duluan dan gue tuh masih kerja di situ kan. Ya gue ketemu sama dia, di sering cerita. Ya gue sekarang semenjak di habis kontrak gue cuma seperti biasa mam. Gue cuma parkir, gue cuma jadi kuli panggul. Ya mau gimana lagi? Gue belum ada pekerjaan lain. Sekarang tuh susah, lowongan kita kayak gitu kan. Udah tenang aja, mudah-mudahan nanti ada rezeki lain lah yang besar kata gue kan. Akhirnya nggak lama, ya gue juga kena habis kontrak. Tapi alhamdulillahnya gue nggak lama, gue kerja bang di rumah sakit, diajak sama abang-abangan gue kan. Saat gue kerja di rumah sakit, kebetulan di rumah sakit yang gue kerjain itu lagi ngebutuhin tenaga tambahan. Dan gue inget lah jasanya si Ndai ini. Gue coba ajak dia kan, setelah gue ajak, gue ada loker nih, lu mau nggak? Akhirnya dia mau. Singkat cerita kita kerja bareng bang di rumah sakit. Ya kita tuh nggak pernah ketemu lah di shift-shiftan itu, kita tuh selalu berbeda shift. Pernah lah satu hari itu kita satu shift, bahkan istirahatnya di waktu yang sama. Dan itu kita tuh cerita ke gua kan, dia selalu bilang, wah makasih banget nih mam, lu udah ngajak gua, lu udah inget gua. Ya santai aja Dai, lu aja kan inget gua waktu gua nganggur dulu baru lulus, lu ngajak gua. Itulah kita tuh saling bantu lah, saling support kata gua gitu kan. Dia pun kayak berterima kasih banget karena bisa bilang tuh penghasilan dia dari parkir, dari pasar tuh nggak mencukupi, makanya kayak berterima kasih banget sama gua. Ya gue karena emang niat gue ngebantu dia ya bang ya, kan emang dia ngebantu gue juga dulu kan. Akhirnya kita jalan lagi lah kerja, sekitar 3 bulan tuh gue udah nggak kuat bang di rumah sakit ini tuh. Gue mutusin untuk resign lebih dulu. Sinda ini tuh masih kerja lah di rumah sakit. Gue akhirnya resign, nggak lama gue dapat kerjaan lagi tapi freelance kayak model event gitu. Gue ke Jakarta cabut. Sinda ini tuh masih kerja di rumah sakit. Gue tuh selalu pulang tuh sekitar seminggu kalau emang lagi libur tuh. Bahkan namanya freelance tuh nggak netap ya, nggak berapa hari, nggak tentu lah. Kayak gue bolak balik, tiba di saat gue nggak ada event itu gue lagi free selama 2 minggu di rumah. Ketemulah sama Sinda ini kan. Gue nanya, gimana kerjaan lu? Lancar kata gue kan. Lancar kata dia, tapi kemungkinan gue bakal resign juga sih. Gue butuh uang ini, gue butuh gaji ini, tapi gue nggak kuat kok kayak gini kata dia. Ya udah kalau emang itu pilihan lu ya silakan aja, kalau emang nanti gue ada kerjaan bakal gue ajak gitu kan. Nah, singkat cerita gue masih seperti biasa ketemulah di beberapa minggu kemudian bang. Gue ketemu lagi di tongkrongan itu tuh di rumahnya si Ucok bang. Di situ ada gue, si Endai, si Sandi kan, dia itu Sandi sama si Timun sama si Rahmat gitu. Ada berempat gue di sana.
Dan nongkrong seperti biasa lah, kita namanya anak cowok kan selalu kayak dibahas itu awalnya percintaan, selalu ke motor gitu kan. Terus nggak jelas lah ngalur ngidul lah, yang bahas-bahas itu sekitar jam 11 malam, datanglah Bang Firman bang. Lu pada daripada nongkrong di sini lu nggak enak sama tetangga, dengan besok-besok lu nongkrong di bengkel gue aja, kata Bang Firman. Langsung ya udah deh, oke deal, tanya deal lah. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya bang. Gue ke bengkel itu posisinya itu sore, karena emang bisa dibilang kan di rumah tuh gue juga ada kegiatan kan, bikin schedule, bikin jadwal juga untuk event-event ke depannya. Gue nyampe di bengkel tuh sebelum maghrib jam 4 sore, setengah 5 nyampe. Gue udah ngeliat si Indah ini tuh lagi ngebantu Bang Firman. Gue nggak tahu ya, maksudnya dia tuh ada deal kesepakatan apa sama Bang Firman tuh nggak tahu, entah emang digaji gue nggak tahu gitu kan. Tapi gue berharap sih gitu digaji. Ya gue pikir tuh kerja, ya udah dah. Gue lihat, gue nyampe, gue salaman, bisa kan nongkrong salaman, gue ngerokok kan. Udah beres dia nyerpis, ngobrol kan. Dateng lah yang lain, bisa ngobrol. Nah gitu kata Bang Firman, nongkrong sini aja, pada di rumah Ucok mulu lu, 4 malam-malam berisik. Ini kan di sini aja. Yang penting kalau udah beres nongkrong, sampah-sampahnya beresin lagi, jangan berantakan, kata dia gitu kan. Kebetulan nih bang, bengkel Bang Firman ini tuh bengkel rumahan lah. Jadi bengkel luas juga ke belakangnya, itu sampingnya itu rumahnya dia bang. Jadi kayak ya nyambung gitu kan. Daripada lu itu dengan sini aja lah. Ada kata kebijakan pun kan Bang Firman sendiri gitu, nggak masalah sama warga yang lain gitu kan, pinggir jalan juga. Nah kita nongkrong, cerita udah beberapa malam tuh, selama 3 malam kebetulan gue lagi liburan nongkrong terus. Tibalah di salah satu malam itu bang, kita lagi nongkrong, lagi ngobrol-ngobrol, datanglah temen Bang Firman. Ngobrol dulu tuh di awalnya berdua tuh sama Bang Firman, gue nggak tahu apa yang diobrolin. Tiba-tiba temennya Bang Firman itu nanya, lu pada ada yang bisa ngejoki kagak? Gue ada proyekan besar nih gitu kan. Bang Firman nimbalin juga, iya nih kalau lu emang pada bisa ngejoki, ada yang bisa, ikut aja, kata dia gitu. Yang gue tahu kan teman-teman gue ini tuh nggak ada yang bisa ngejoki bang. Gue saling pandang, tiba-tiba Sinda ini, gue siap, gue sanggup gitu. Menawarkan diri. Gue awalnya nggak percaya kan, tapi ya udah langsung disambar sama temennya Bang Firman kan. Yakin lu serius? Ini kita main 5-6-an nih, hampir 5-7. Siap lu? Gitu kata temennya Bang Firman. Kalau lu siap, besok malam kita nyeting dulu kalau emang siap nih. Akhirnya deal lah. Dia udah nyiapin kan, akhirnya deal. Kita ngobrol lagi, tibalah bang keesokan harinya. Itu gue nyampe tuh habis maghrib. Pas gue nyampe tuh udah ada mobil bak bang, tinggal naikin motornya doang ke mobil bak. Gue nyampe, buat itu masih lagi ada yang beberapa ngobrol, ngerokok. Kita tuh nggak tahu kayaknya nunggu temennya Bang Firman ya, kayaknya nunggu teman Bang Firman tuh ada, datanglah somai. Udah lu kalau mau nyomai, somai dulu aja, bebas ambil aja gitu kan. Gue yang bayar, kata Bang Firman. Akhirnya pada makan, kalau gue sih kagak, gue udah makan. Akhirnya nggak lama datang lah nih temennya Bang Firman. Udah tuh, udah ready, kita langsung aja ke kandang roda. Karena emang bang sebelum gue lanjut ya, kita tuh ada 2 tempat kan, gue bilang itu. Satu di kandang roda, satu di grade ya kan. Nah kandang roda ini bisa dibilang tuh emang bisa dibilang tuh anak-anak bisa bilang tuh kayak zaman dulu kayak receh-recehnya di situ lah. Kayak tempat nyeting atau emang kayak taruhan receh. Kalau taruhan besar itu kalau nggak di grade di Pemda gitu kan. Nah kebetulan kita tuh selalu pakai 2 tempat ini, nyeting di kandang roda, balapannya di grade. Nah, datanglah temannya Bang Firman kan. Udah ready tuh katanya, tempatnya udah aman. Kita tinggal nunggu aja kali, nunggu tempat yang ngepat, nunggu jalanan sepi dulu. Yuk angkat motornya, kita angkut lah motor ke mobil bak. Dong akhirnya jalan lah di situ. Bang Firman sama temennya ini sama supirnya ada 3 orang di dalam mobil bak ini, sedangkan gue sama si Endai, Ucok sama si Rahmat berdua kan. Ya kita jalan lah ke kandang roda. Sampai di kandang roda ini tuh situasi masih ramai bang, itu posisi itu masih belum tengah malam banget lah, masih jam 11-an, nggak terlalu sepi. Kita nunggu, itu tuh banyak juga yang gue lihat tuh pas penang itu banyak motor-motor buntungan, ada juga motor-motor yang bisa dibilang tuh masih utuh tapi ya nyeting-nyeting biasa lah, nggak ada niat buat balapan gitu kan. Akhirnya tiba jam 1 itu tuh bisa bilang tuh kayak situasi nggak rame, nggak sepi juga, ada beberapa bisa ditahan lah, bisa ditutup. Kayak kita tuh kayak sistem kayak nunggu di setar sama nunggu di garis finish kan, ditutup lah jalannya. Itu sekitar 200 meter bang. Lokasi itu dari setelah pom bensin kandang roda itu kan belokan, mungkin ada yang tahu udah nggak asing sih, kita belokan tuh itu ditutup sampai ke depan tuh ya putaran pertama. Yuk turunin motor. Akhirnya nyari RPM dulu nih di tempat parkiran, nyari RPM, geber-geber. Yuk
gue jalan duluan ya, kata Bang Firman sama temennya nih, jalan duluan ke start. Akhirnya gue bareng lah sama si Indah ini. Jalan, kalau si Ucok sama si Rahmat ini nunggu di finish. Akhirnya kita jalan ke start, nyeting udah seperti biasa, ada ganti-gantian nyeting. Singkat cerita bang, udah nyeting-nyeting itu udah beres nih nyeting kan. Kita mau balik. Tapi ada salah satu orang yang bisa bilang kayak orang biasa nggak tahu bengkelan, tiba-tiba ngelamar bang. Bang, iseng-iseng yuk. Oke tuh motor kayaknya nih kita manage aja gimana gitu kan. Cinda ini langsung letuk, oke gas gitu kan. Ya mau gimana, langsung kayak tahan lu mau gimana nih, gas-gas gimana, mau berapa dulu kita nih gitu kan. Cepet-cepet aja, akhirnya deal lah cepet-cepet. Kayak dibawa lagi motor ke garis start kan. Nah itu lagi dan lagi, Cinda ini tuh menang lagi bang. Iya. Nawarin lagi diri lagi dia ke Bang Firman. Bang, misalnya ada partai besar lagi lah. Gitu kan, gue sanggup nih, gue siap nih, kayak gitu kan. Ya ntar deh misalnya ada info, gue infoin lagi. Soalnya kan temen gue aja, yang link besarnya kan dari dia. Kita kan cuma nyeting-nyeting doang gitu kan. Soalnya kan yang gue tahu bang, pas baru gue tahu ini, ternyata temennya Bang Firman ini yang pendananya lah. Dia bisa dibilang tuh bisa donaturnya lah gitu kan. Dia yang apa-apa tuh kayak buat up mesin segini, terus taruhan sama itu dari dia gitu kan. Bang Firman tuh cuma nyediain bengkel sama motor. Karena emang bisa, gue nggak tahu problemnya temannya Bang Firman itu ada joki apa nggak tuh nggak tahu. Akhirnya singkat cerita, baiklah ke rumah masing-masing gitu kan. Kita balik, gue baik juga. Singkat cerita bang, itu udah keberapa kalinya dia nyeting atau emang taruhan secara nggak sengaja itu menang terus kan. Dari partai besar, partai gede. Gak lama tuh, gue dapet info nih pas gue nggak di bengkel itu bang. Dapet info, bengkel yang kemarin kalah tuh ngajak ngebal. Karena gue kan telat kan, gue nyampe gue ke bengkel. Tadi barusan maghrib Bang Firman nawarin ngebal nih bengkel sebelah kayak gitu. Siap nggak lu pada? Ya bebas kan jokinya si Endai. Kita mah cuma ngawal doang mah, aman-aman aja. Kalau gitu kan. Ya hati-hati aja kalau bisa ngebal itu mengeri, soalnya takutnya main licik mereka gitu. Dai lu siap? Kata gua kan, nanya ke dia. Siap mam, selalu aja kayak gitu. Akhirnya kita ngecek lagi motor, persiapannya, mesin, bensin, rem. Takutnya kan namanya ngebal kan ngeri bang. Ngeri. Kayaknya udah beres. Nah akhirnya udah deal kan, udah ngecekin semua motor, rem, mesin, aman nih. Yang gue bilang tadi kan kita sebelum itu selalu nyeting dulu nih, selalu ngetes RPM di motor kan. Geber-geber udah aman nih. Akhirnya kita janjian lah di bengkel jam 11 malam. Jadi kita balik ke rumah masing-masing, nyampe lagi jam 11, itu udah seperti biasa. Kita tuh selalu nunggu mobil bak kan. Nah itu adalah tukang somai langganan. Yang pertama tadi yang gue bilang tadi tuh ada Mang Aep. Nah itu tuh emang bisa banget kayak kenalan itu tuh selalu dia bang, kayak udah saking biasanya kali ya, kita tuh kayak dibebasin lah ngambil. Udah ambil aja gitu kan. Dibayarin juga kan ya, kita bebas aja nak ke bengkel gitu kan ngambil. Setelah beres makan sama Mang Aep ini, nanya kan, apa ini? Partai gede kata Indai kan. Akhirnya udah beres, yuk naikin yuk motor ke mobil bak. Ini kita naikin lah motor ke mobil bak. Yaudah ya, seperti biasa ya, lu temenin Sindai, gitu. Mam, oke, akhirnya gua sama si Dai. Gue di motor itu bang, seperti biasa kan, gue selalu kayak, lu misalnya udah nggak yakin atau emang lu nggak bisa menang, lu nggak usah maksain, nggak usah narik gas. Lu pentingin keselamatan lu, kata gue gitu. Tapi itu sih bang yang bikin gue selalu inget. Nah itu mam yang mau gue omongin ke lu, kata dia gitu kan. Kalau takutnya ya kita namanya balapan nggak tahu apa yang terjadi, mam, kata dia gitu kan. Gue nitip emak sama adik-adik gue ya, kata dia kayak gitu bang. Nah, lu ngomong jangan ngawur lah, kata gue, santai aja. Gue langsung pas denger omongan itu gue tuh kayak coba pikir positif tapi nggak bisa bang, kayak ya dia udah kayak nitipin loh. Tapi ya gue coba ya, udah lu pede aja, lu gue bilang inget pesan gue, lu andai kata nggak sanggup, lu nggak itu nggak usah maksain gitu kan. Andai kata pun lu kalah, ya ini kan partai ngebal, lu udah sering menang sama Bang Firman, lu santai aja, lu nggak perlu memaksakan lu, limitnya lu di mana udah segitu aja, kata gue gitu kan. Iya Le, slow aja ya, pokoknya inget pesan gue aja ya, udah slow, udah nggak usah lu pikirin, kata gue gitu. Kayak kita jalan lah di motor, itu kan dia yang bawa kan motor bang ya, gue selalu ngeliat dari spion terus kelihatan tuh muka kan dari motor. Gue ngeliat muka dia tuh kayak muka nggak meyakinkan bang, kayak penuh kayak mikir tapi kayak ngelamun tuh motor tuh kayak
banyak beban lah. Gue nggak tahu apa yang dia pikirin malam itu, gue nggak tahu. Akhirnya kita nyampe lah. Lama banget lu nyampe gitu kan, kata si Ucok. Karena gue tahu omongan si Indah itu udah kayak gitu, langsung gue kayak ngasih kode lah untuk masih diem. Akhirnya makir, datanglah yang baik bengkel yang ngajak ngebal nih, yang orang tajur halang. Bro, kita setengah jam lagi start ya, kayak gitu kan. Oke siap, gue tunggu di start nih, kata yang tajur halang. Nah pas netting ini kan kita udah menang nih, udah beda 2 ban bang. Gua sama Bang Firman seneng kan. Nah langsung mulailah di pertandingannya nih, di start. Biasa namanya, kita kan pasti gebar-gebar lu kata RPM kan. Ya gua nggak ada firasat apapun, gua nggak ada kayak pikiran apapun, gua cuma cukup fokus, yang penting kita menang gitu kan. Nggak ada kendala apapun. Akhirnya jalanin lah tuh kan, 200 meter. Jalan lah 2 motor kan. Itu gua nggak tahu gimana, emang kan pandangan tuh cukup jauh kan, gue minus juga mata kan. Seingat gue itu ada putaran bang, putaran buat mobil, motor gitu kan. Pas lagi nyampe situ tuh, apesnya pas di bagian Sinda ini, pas mobil bak masuk, seret. Pas mobil bak masuk, Sinda ini kan kayak coba menghindar. Seret, motornya masuk ke dalam kolong, dia ini langsung ke tiang listrik, ngajar, ngantem. Seketika kita semua tuh kayak speechless, diem. Nah di situ kan di ujung tuh ada si Rahmat sama si Ucok. Mereka kayak diem juga, sama kayak nggak bisa ngapa-ngapain, panik bang, kayak kaget. Akhirnya gue sama Bang Firman tuh lari lah nyamperin. Pas gue lihat mukanya ini tuh udah nggak berbentuk dia bang, setengahnya belah kiri itu udah hancur. Udah bukan Enda yang gue kenal. Akhirnya karena emang udah itu dia masih gerak-gerak, akhirnya Bang Firman ambil mobil bak, langsung bawalah mobil bak lah. Ditelepon mobil bak, sampai kita bawalah ke rumah sakit bang. Rumah sakitnya tetap masih sama di wilayah Bogor. Itu pasti di mobil bak itu dinaikin, dia tuh masih gimana sih namanya orang masih kejang-kejang. Gue kayak, Dai, lu kuat Dai, lu kuat, lu pasti bisa, kata gue. Lu jangan kayak gini. Gue kayak coba nahan gitu kan. Itu ada kali dari lokasi balapan ke rumah sakitnya masih di pinggir jalan juga, sama di Jalan Raya Bogor bang, nggak jauh dari situ, sekitar 15 menit. Gue kesel ngomong, Dai lu kuat, lu tahan, lu kuat, kata gue. Jadi kita sampailah. Salahnya bang, pas nyampe rumah sakit itu bang, ditolak. Kita tuh kayak tertahan di lobi dengan omongan gak ada penanggung jawab, gak ada yang ngejamin. Pas gue lagi ngelobi sama orang rumah sakit ini, kayak coba lah kan, kita ada Bang Firman kan, Bang Firman juga ada bosnya kan, coba nelpon. Tetap si rumah sakit itu butuh keluarganya. Gak lama si Ucok sama si Rahmat datang, si Endai udah nggak ada, udah nggak gerak. Akhirnya kita kan panik, langsung nyamperin bang. Gue kayak coba gue lihat tuh yang awalnya dia tuh masih kejang-kejang bang, mata putihnya tuh masih kelihatan, udah diem, nggak ada pergerakan sama sekali. Akhirnya deal lah, gue nggak tahu itu kan buat tinggal kan ya, Bang Firman masih ngobrol kan sama yang ini buat ngejamin kan. Setelah si Ndai nggak ada, akhirnya baru di ACC sama rumah sakit, kayak ditahan, kayak andai kata nggak ditahan mungkin si Ndai ini masih bisa selamat. Dapat pertolongan lah ya. Iya, mungkin pertolongan pertama sih dapat gitu. Yang gue sesalin, kok bisa loh ditahan kayak gitu kan, kayak aduh gimana ya. Akhirnya setelah udah nggak ada, baru ada ini penanganan, akhirnya dibersihin lah. Gue nggak tahu itu gimana, timing dimanain gimana, akhirnya diberes itu sekitar jam 3:30 bang, kita di rumah sakit yang ini tuh. Namanya nggak usah gue sebutin lah, gue tutupin aja ya. Akhirnya udah clear jam 3:30 itu, si Ndai ini udah posisi di kapanin, udah tertutup lah. Gue kayak coba bingung nih, gue gimana, gue kayak coba kongkal, kayak diskusi lah, kongkal sama Bang Firman kan. Bang, nyokapnya dia tahu OTW sama gua nih bang, kata gua. Kita lebih baik nggak usah ngasih tahu dulu dah kalau keadaan Sinda itu kayak gini. Lebih baik langsung kita, kasarnya itu kayak kita pantek ini kayak langsung nyampe aja gitu. Misalnya udah kejadian, udah kelihatan lah gitu jenazahnya, nggak perlu kita kayak kabarin.
takutnya kan namanya orang tidur bang, ribut telepon, kaget malah nambah lagi kan. Jadi kayak kita ambil keputusan tuh nggak usah ngubungin orang rumah. Akhirnya udah clear semua, udah rapi, kita berangkat lah ke rumahnya si Endai, bawa kayak ambulan. Gue pakai motor, gue tuh sendiri, sendiri tuh kayak coba di motor tuh gue kayak ada penyesalan bang. Gue baru sama lu loh di motor ini gitu, kayak lu ngobrol, lu ngasih pesan ke gue, tapi kok gue nggak kepikiran bakal kejadian kayak gini gitu. Gue coba nyampe, karena emang gue duluan nyampe ya, gue kayak coba ngomong-ngomong, gue nggak kuat, gue kayak mental gue tuh kayak down bang, gue kayak masih shock. Akhirnya Bang Firman lah ngejelasin ke orang tuanya, dia kasih tahu kalau Sinda ini udah nggak ada. Nggak lama udah ngasih ngomong itu nyokapnya orang tuanya pingsan. Nggak lama pingsan, datanglah mobil ambulan sama almarhumnya Sinda ini. Akhirnya kita sebagai temennya sama beberapa warga pun itu posisi itu 5:30 udah siang juga bang, bawalah dia ke rumah kan. Akhirnya nyampai pas orang tuanya pingsan lagi, karena kan mamanya dia cuma tinggal sama Sinda doang, sama adeknya yang kelas 4 sama TK gitu. Kayak mungkin terpukul banget gua aja, yang maksudnya bukan keluarga aja, temen deket aja kayak sampai syok loh, sampai kaget. Apalagi orang tua pasti kayak mentalnya pasti keganggu, kayak apa sih kok nggak ada info apa tiba-tiba kayak gini gitu. Akhirnya ya itu kan coba ditenangin lah sama warga sekitar ya, sama kayak Pak RT setempat sama Ustadz gitu kan, sama kan kayak itu kalau rumah kampungan kita tuh bang, kayak ada apa-apa tuh cepet lah nyebarnya bang. Kayak bisa kekeluarganya tuh terjalin lah. Jadi andai kata ada satu dapat musibah atau keadaan apa-apa itu cepet nah paling bantu itu, udah sampai ada Ustadz, bahkan udah diinfoin juga di masjid gitu kan. Akhirnya orang tua itu coba ditenangin sama RT, sama ibu-ibu setempat, sama warga kita yang tetangga kita. Akhirnya kita bawa masuklah ke ruang tamu. Karena kan sebelumnya beberapa anak-anak lain udah beres-beres nih, udah rapi-rapihin kan. Pas kita taruh, yang bikin gua nggak yang ini tuh masih keluar ini bang, darah, telinga, hidung, kayak belum bersih, kayak apa emang belum bersih, apa emang masih ngocor terus bang, masih keluar darah, itu kan jelas banget darahnya. Akhirnya diputusin lah sama ustadz setempat, atau gue tuh nggak tahu namanya Amil atau apa, nggak tahu, pokoknya yang biasa mandiin di situ yang cowok bang, kayak mutusin yaudah kita mandiin ulang. Akhirnya dibuka lagi, pas setelah dibuka lagi tuh bang, mamanya ini kejar lagi, nangis lagi, pingsan lagi. Ya akhirnya ya kita mandiin lagi lah sama si ustadz ini, dimandiin lagi, udah bersih, dipasangin kain kapan, tapi masih nunggu mamanya sadar lagi, nyokapnya sadar lagi, baru kita taliin kan. Akhirnya coba tenangin, akhirnya kan kuat juga, mau nggak mau gitu bang, kayak coba itu kita nggak bakal mungkin lama-lama juga nahan gitu kan, takutnya ya namanya hukum situ kita nggak tahu kan. Akhirnya udah clear, kita coba kita bawain ke musola, kita sholatin sama ke setempat sama anak-anak bengkel lainnya. Itu posisinya pada tidur, masih pada bergadang, masih pada syok, kita nyolatin dia. Akhirnya kita ke pemakaman lah. Gue kayak gimana ya, temen yang udah biasa dari kelas SMP bareng, SMA bareng gitu, bahkan saat gue masih nganggur pun dia masih inget gue gitu bang. Gue kayak gak kebayang lah kok lu ninggalin gue waktu dia bawa ke lahat, ke yang lahatnya itu bang. Gimana kayak lu kok kayak mimpi gitu, kok kayak gue gak kepikiran lu bakal kejadian kayak gini gitu. Akhirnya udah beres proses pemakaman bang, udah ditutup, tanah udah dipasang juga patoknya kan. Akhirnya beberapa orang lain pada pergi, tetangganya pergi, itu tinggal nyokapnya, adeknya, sama gue, sama Bang Firman berdua. Yang lainnya bocah-bocah pada ngantuk mungkin, atau emang ada yang kesibukannya pada balik. Gue kayak coba nendangin nyokapnya, tapi gue kayak ngerasa bersalah bang, karena kan nyokapnya tuh tahu apa-apa tuh kalau bergaul tuh pasti sama imam, kemana-mana sama imam gitu, ke bengkel sama imam, dia pasti tahu. Gue kayak ngerasa bersalah sendiri, tapi ya untungnya nyokapnya udah agak legowo lah dari sebelum di rumah tadi, kayak coba nerima mungkin, kayak bahkan
yang ngajak gua pulang juga dari makam ke rumah tuh nyokapnya. Yaudah ya mam, kita balik gitu kayak. Udah mam, gua kayak gua masih mau di situ bang, kayak coba doain dia, gua coba kayak ngobrol lah sama dia, mungkin kayak coba, lu kenapa ninggalin gua, lu kenapa, gua bilang lu nggak usah maksain, lu nggak usah ngetes limit, gua udah bilang, tapi nyokap kayak, udah mam, sabar, ibu aja, sabar kok, kata dia. Akhirnya kita pulang lah bang. Akhirnya kita pulang, akhirnya gue coba pulang, nyokapnya pulang. Gue nggak tahu misalnya planning awalnya itu kan nggak tahu tuh dia tuh mau di Thailand tuh nggak tahu ya, mau seminggu dulu, 1 hari 3 hari nggak tahu. Akhirnya setelah pulang itu gue coba komunikasi sama Bang Firman kan. Bang, ini si Ndai mau ditalilin apa gimana? Kalau setahu gue sih keluarganya kayaknya nggak mampu deh buat nalilin, kata gue gitu. Ya udah deh, ntar emang gue coba sounding bocah-bocah bengkel yang lain yang kenal sama si Ndai atau sama Big Boss kayak gitu kan. Dari anak-anak bengkel patungan, terus ada beberapa uang dari Bang Firman ngasih buat talilan. Dikasih lah siang harinya gua Bang Firman ke rumahnya si Ndai. Bu, ini ada nggak seberapa untuk seminggu talian ke depan, dikasih lah. Kita masukin amplop. Itu ibunya dari nerima bang, dia salaman sampai sampai ruku gitu bang, kayak terima kasih, minta terima kasih ke kita. Jadi kita karena nggak enak ya udah bu, ibu nggak usah kayak gini. Ini mungkin udah ya kayak cuma nenangin lah, walaupun gue sendiri pun kayak terpukul kan. Akhirnya singkat cerita, Thailand hari pertama, kedua, ketiga itu kita semua anak bengkel tuh ngumpul sampai ke hari terakhir kan. Nah sampailah di hari terakhir ini bang, setelah seminggu pertama Thailand ini kita kayak coba nenangin lah, kita nggak ada yang ke bengkel sama sekali kan. Kita nggak ada yang kayak coba nongkrong, kita cuma kayak main Thailand doang ke rumah si Ndai ini. Singkat cerita, setelah seminggu Thailand minggu pertama, barulah itu pertama kalinya lagi kita nongkrong di bengkel. Nah ya kita nongkrong lagi di bengkel itu tuh masih jam 8:30 bang, 8:30 malam, itu udah malam, kita maksudnya untuk nongkrong lah di bengkel. Nah bengkelnya ini kan bisa dibilang tuh nyatu ya bang, bengkel rumahan sama rumah Bang Firman. Jadi rumah pinggir jalan ini rumah Bang Firman nih, pintunya dia. Saya kalau kesini tuh bengkelnya, jadi masih nyambung kan. Nah jadi nongkrong lah di situ kan. Kita terus situ ada gua, si Rahmat, si Ucok, si Gedol nggak salah, si Gedol sama si Irwan. Itu kita nongkrong di situ. Yang awal mulanya tuh nggak pernah datang, cuma bisa dibilang tuh cuma temen hello doang sama si Ndai ini, itu datang nongkrong. Baru udah nggak lama dateng lah Bang Firman gitu kan. Kita ngobrol lah, nanya kabar, lu gimana, baik. Pas lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu bang, itu udah jelas banget kita udah nongkrong situ sekitar sejam, kita udah ngerokok bareng setengah jam. Itu udah jelas tuh rolling door kekunci, nggak dibuka. Tiba-tiba motor yang di dalam hidup. Itu tuh motor yang dipakai terakhir almarhum balapan dan kecelakaan. Tiba-tiba hidup sendiri. Hidup sendiri. Itu sampai kita tuh kayak lagi ajak ngomong, tiba-tiba kayak diem, lihat, saya ngeliat kelihatan. Langsung Bang Firman tuh kan karena dikunci kan, si Raldo ini langsung masuk ke dalam rumah. Gue pikir dia takut kabur apa gimana gitu bang. Tahu ngambil kunci, buka rolling door buru-buru. Pas dibuka rolling door, set, itu motor yang masih hancur bang. Ada beberapa kan kayak itu tuh ada belahan patahan kan. Gak bisa hidup, tiba-tiba hidup sendiri bang. Gila. Itu belum dibenerin sama sekali. Belum sama sekali ya. Disentuh sama saya, nggak pernah dibenerin. Nggak pernah Sampai Bang Firman kayak geleng-geleng kayak. Langsung ngomong kan, Dai, kita nggak maksud ganggu, kita cuma nongkrong biasa, kalau emang lu mau nongkrong aja, nggak usah. Sampai ngomong kayak gitu, saking kagetnya Bang Firman. Kalau kita kan memang bisa di umur segitu kan anak-anak baru lulusan sekolah kan, masih bodoh amat kan, nggak kepikiran ke sana kan. Mungkin Bang Firman yang sebagai yang dituakan kayak mungkin dia merasa lah, kita lagi nongkrong nggak mungkin tanda kutip arwahnya si Dai ini ada gitu di bengkelnya Bang Firman. Iya. Dai, kalau lu emang mau nongkrong, mau gabung, nongkrong aja. Tapi jangan ganggu, kayak gitu. Kita udah beda alam, kayak gitu kan. Akhirnya ya kita nongkrong lagi bang, singkat cerita. Beberapa hari kemudian itu kita nongkrong lagi lah bang, di rumahnya si Ucok. Karena kan emang bisa dibilang, ya walaupun temen deket bang, kita kaget juga bang, syok gitu. Iya. Kita kayak pindah tongkrongan lah. Yang bang Akhirnya kapok nih nggak nongkrong di bengkel dulu. Sebenarnya nggak kayak coba dari tongkrongan lain lah, yang bener-bener notabene-nya rame gitu kan. Iya.
kita pindah tongkrongan ke rumah si Ucok gitu kan. Emang sebelumnya kita kan di rumah Ucok kan. Itu tuh posisi tuh lagi nonton bola itu bang, jam 1:30 malam, pindah tongkrongan, seminggu kemudian nongkrong di rumah Ucok. Ya kita awalnya kan ngerokok ngegitar bareng kan, namanya anak tongkrongan dulu pasti ngebahas awal itu cewek, ya kan. Habis ngebahas cewek, tiba-tiba ngebahas motor gitu kan. Nah kita takut sensitif nih, bahas motor kan yang nyinggung-nyinggung si almarhum kan, gue takutnya ya gitu, akhirnya kita stop lah. Akhirnya kita bahas agama, suka gitu kan, bahas agama. Habis bahas agama, tiba-tiba politik nih, politik, balik lagi ke agama endingnya. Salah satu temen gue ini nyeletuk lah si Irwan. Lu jangan banyakan buat dosa lu. Nanti kalau lu buat dosa, dibakar di neraka, gosong kayak si Endai. Soalnya si Endai ini bisa bilang coachnya paling hitam di antara kita bang. Oh iya. Itu entah emang kayak celutukan dia bercanda, apa emang dia nggak sadar. Tanda kutip kan itu bisa bilang ledekan kita lah pas masa dia hidup. Kan? Candaan lah ya. Candaan gitu kan, candaan kita buat si Endainya aja welcome gitu, aman. Tapi kan ini posisinya kan dia udah almarhum gitu kan. Nyeletuk kayak gitu, lu jangan banyak berbuat dosa lu, ntar kalau masuk neraka dibakar makin gosong. Langsung lah seketika bang, suasana mendadak dingin. Mendingin, itu langsung kita tuh semua lihat-lihatan, dingin. Gak lama lagi sekitar nggak nyampe 5 menit itu tiba-tiba hordeng kayak angin, kayak angin kenceng bang, kayak muter. Ada kayak si Ucok kan bisa bilang kayak dia tuh panikan orangnya kan. Si Irwan karena dia nyeletuk ngerasa bersalah, dia mau kabur, mau balik. Tanggung jawab. Akhirnya kayak gue tuh kayak Dai, kayak paling dekat kan mungkin bisa bilang mereka dekat semua sama kita sama rata dekat bang. Tapi ya mungkin yang lebih dekat tuh gua sama saya, gua karena dari sekolah kan. Kayak Dai, sorry ya kita nggak maksud. Gue kayak gue sampai gue omongin, anak-anak pun sampai kayak gimana ya, kayak bingung lah mau ngambil tindakan apa. Satu sisi mau kita tinggalin kasihan si Ucok gitu kan, si Irwannya mau udah kabur, kayak panik sendirian gitu kan. Sorry Dai, gue bocah nggak maksud ngeledek lu, itu emang tutukan bocah, lu pasti paham lah kita gimana. Kita nggak masuk ngeledek, kalau emang lu mau nongkrong sama kita, ya nongkrong aja tapi jangan ganggu ya, jangan ngasih tanda apa-apa. Kita kan beda alam sekarang, udah beda kata gue. Gue ngikutin apa yang Bang Firman ajarin gitu kan, takutnya namanya sensitif ya Bang almarhum itu kan teman kita juga. Akhirnya suasana yang awalnya dingin bang, mencekam, angin tuh hordeng, namanya angin bang masih gitu bang, kayak cepet. Koyak-koyak. Iya koyak-koyak gitu, kayak langsung seketika berhenti. Pada saat itu juga langsung berhenti. Setelah gue ngomong tuh berhenti. Lu kayak mau nongkrong aja tapi jangan ngasih tanda apa-apa ya. Kita kan udah beda alam, kalau nongkrong nggak apa-apa kita terima, kata gue gitu. Akhirnya udah suasana adem lagi, nggak ada normal. Iya, yang awalnya dingin, terus hordeng tiba-tiba berkecam kayak angin besar. Kayak si Bagol, terus si Ridwan pada mau balik kan. Si ini Ucok, Mam, lu jangan balik ya, temenin gue ya. Gue nggak berani nih kalau kayak gini nih, kata gue. Ya udah selalu gue temenin santai aja, gimana sih, dia kan teman kita, nggak bakal mungkin lah dia gangguin kita, nakutin kita gitu kan. Akhirnya bang, singkat cerita, udah kebesokan harinya lagi, kebetulan alhamdulillah gue ada kerjaan lagi nih bang, gue ada event kan, kerjaan lagi. Seperti biasa gue PP pulang pergi, itu posisi jam 11 malam. Pas gue balik itu kan gue pasti lewat Citerep tuh, pertigaan BTN. Nah di situ tuh kan ada parkiran kan, namanya Bang Jack. Itu kan bisa dibilang tuh temenan, maksudnya gue nggak begitu dekat sama Bang Jack ini, mungkin temen dekatnya almarhum. Nah akhirnya karena Bang Jack ini pernah ngeliat gue pernah salaman sama dia, kenalan lah waktu balik sama si Jack, sama si Day ini kan. Bang Jack ini salaman, nyetopin gue, nyuruh gue mampir ya kan. Mampir dulu lah, jangan sombong lu, kayak si Day itu kemarin gue sapa, jalan aja dia. Kata Bang Jack, gue seketika yang lagi makin motor langsung turun bang, langsung kayak gue kayak deketin dia. Bang, maksudnya gimana? Gue kayak coba mastiin, karena kan nggak jelas kan, posisi lagi makin motor kan. Maksudnya gimana bang? Kata gue. Ya baru beberapa malam kemarin tuh 2 hari apa 3 hari ya. Si Ndai lewat motor. Biasanya tuh bocah kalau malam gitu, kalau nggak itu bantuin gue parkir nih di sini. Kalau nggak pasti minimal berhenti lah nongkrong. Nah ini cuma lewat doang,
nengok aja kagak. Iya. Bang, sorry nih sebelumnya. Gue kasih tahu kan. Si Ndai kemarin meninggal bang. Udah 7 harian kata gue. Makanya gue udah dapat kerja lagi karena udah clear 7 harian dia. Terus lu kalau boleh tahu ngeliat almarhum lewat pakai motor tuh kapan? Ada nggak beberapa hari kebelakang atau seminggu? Baru kemarin malam pisan kata dia. Bang, serius lu bang? Ya Wilale, ngapain gue bercanda sama lu? Lu tahu gue kan, gue orangnya bener bercanda kan. Sebercanda-bercandanya sama gue sama si Ndai pun nggak kayak kalau gue ke lu kata dia gitu. Kita kan nggak pernah ngobrol deket. Iya sih. Berarti yang kemarin malam yang gue sapa itu bukan almarhum dong, bukan si Ndai dong. Langsung diem dah. Akhirnya gue ngerokok. Ya udah bang ya, andai kata emang si Ndai banda salah sama lu, sama bocah-bocah di sini, tolong maafin ya. Takutnya dia punya salah sama lu atau emang punya omongan gak enak, ya mohon dimaafin gitu. Itu bisa dibilang tuh gue aja kaget bang. Posisinya pas balapan ada gue pun kaget lah ngeliat bentukan si almarhum tuh udah nggak bisa dikenalin lagi wajahnya. Gue ceritain kejadian detailnya bang, kayak sampai rumah sakitnya nggak nerima sampai minta jaminan, gue ceritain semua ke dia. Akhirnya ya udahlah, nanti kita kapan-kapan nih janjian sama bocah bengkel lu, kita ziarah lah ke makamnya dia. Karena kan gue terakhir ketemu tuh lama, mama tadi gitu kan. Nah keesokan malamnya bang, gue ke bengkel lagi untuk mastiin lah, untuk ngajak bocah-bocah tuh ziarah ke almarhum. Sesampainya itu cuma ada si Ucok sama Bang Firman. Pas lagi asik-asik ngobrol, gak lama tuh dateng nih langganan kita, tukang somai, Bang Aep. Dia langsung ngerocos aja, dia kayak ngomong langsung kan, lu pada pindah tongkrongan apa? Kemarin-kemarin sepi nih bengkel. Enggak Mang, kita masih di sini. Ah yang bener lu, kemarin masih sepi nih, nggak ada siapa-siapa gitu. Enggak Mang, kita masih di sini kok. Baru kemarin gua kesini cuma ada si Ndai duduk aja sendiri ngelamun. Terus gue coba tawarin kan, lu somai no, ambil aja sendiri ya, udah biasa ini kan. Dia cuma diem aja. Terus si Ucok nyeletuk kan. Terus mau gimana lagi? Iya pas gue tawarin, gue pikir dia sakit kan, gue tawarin dia nyeletuk. Gak lama dia jalan ke sono, ngelewat aja jalan, nggak bilang apa-apa sama gue. Akhirnya gue duduk aja di balik sini, dia ngeliatin dia jauh. Tuh bocah ngapa ya kata gue, kok beda banget. Bocah kan dia sering ngobrol duluan, nyapa gue duluan gitu, ngambil duluan, aktif lah. Kok sekarang beda, gue pikir dia sakit. Langsung kan gue coba, Mang, sebenarnya si Ndai udah meninggal Mang, main kecelakaan waktu balapan. Lalu yang bener. Terus kemarin yang ngobrol, gue ajak ngobrol, gue tawarin somai, siapa? Ya sebenarnya bukan Mang Aep doang ngerasain, kita juga udah pernah ngalamin Mang hal yang sama kata gue. Jadi Bang sebenarnya itu Mang Aepnya ini tuh dia pulang kampung Bang sebelum kita balapan, jadi nggak tahu, nggak update lah. Si Ndai ini tuh udah meninggal. Dia langsung kayak entah emang dia kaget atau gimana ya, langsung diem aja. Akhirnya dia lah, lu pada lah ngambil tuh sama itu ada dia. Gue jadi gimana, jadi nggak enak hati gue, almarhum udah meninggal masih gue bahas kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa Mang, kita juga lagi mau ngebahas nih rencana kapan ziarah kata gue kan. Jadi ambil dulu dah ya Bang, santai nanti. Udah singkat cerita kita udah bahas lah. Kita belum tahu kan, kita kan cuma bertiga aja ya. Anak-anak kan belum komplit ya. Akhirnya kita baiklah ke rumah masing-masing. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya Bang. Kita nongkrong lagi lah ya, nongkrong lagi seperti biasa, aktivitas lah. Tapi motornya si almarhum ini tuh yang terakhir dia gunain itu belum dibenerin Bang, masih bisa bilang tuh mangkrak lah, masih mangkrak, nggak diapa-apain seperti biasa, emang ya mati, nggak bisa dihidupin gitu kan. Kita tuh nongkrong sampai larut malam, akhirnya itu jam 1 tuh kita balik. Gue pakai motor tuh balik, posisinya tuh gerimis, karena emang nggak begitu jauh juga kan, cuek aja kan, gerimis. Gue balik, posisi itu rumah gue ini tuh
rumah kan, rumah pagar dulu kan, baru teras, baru rumah, baru ruang tamu ya kan. Gue nyampe di depan pintu pagar gue bang, matiin motor, gue turun, buka pagar. Pas buka pagar, truk, pagar kebuka, tiba-tiba ada suara yang manggil gue. Bule. Gue langsung diem dalam hati gue. Suara udah gak asing nih dalam hati gue kan. Gue coba cuek dulu kan, gue coba abaikan dulu. Gue buka pagar, gue masukin setengah nih motor ke pagar, ke dalam teras. Manggil lagi. Bule. Gue dalam hati gue kan. Day. Ya Day, gue denger lu manggil. Tapi kita udah beda Day. Lu jangan ganggu gue ya. Itu dalam hati gue. Gue masukin motor lagi, baru setengah masuk, gue mau nutupin pagar nih, udah masuk motor nih di teras. Pagar, otomatis kepala gue kan ngadep keluar kan. Pagar, manggil lagi. Bule. Ini nggak beres nih. Langsung gue coba cautin lah. Ya Andai. Udah langsung gue kunci pagar, gue masukin motor lah. Buka pintu, gue masukin motor. Kan otomatis kalau ruang tamu ini kan pasti semua orang pasti dimatiin ya malam ya, pasti mati semua kan. Ruang tamu gue sama mati. Gue masukin motor ke ruang tamu. Pas gue nengok ke kanan, di ujung sofa gue ada si Endai lagi duduk bang. Gue refleks, gue standarin motor, truk, gue langsung hidupin, saklar, gue hidupin, lampu hidup. Pas gue liat nggak ada. Udah nggak ada nih. Nggak ada. Gue langsung panik, taruh di ruang tamu, pintu gue kunci, gue lari ke kamar. Itu gue sampai bersih-bersih, langsung tiduran bang gue. Gue sambil baca-baca, dalam hati gue selalu kayak ngomong yang dipesenin Bang Firman kan, selalu bilang, ya kita teman tapi sekarang kita udah beda alamnya, lu jangan ganggu gue, kita masing-masing aja. Kalau emang mau nongkrong ya silakan tapi jangan ganggu gitu kan. Singkat cerita bang, kebesokan harinya nih kita ngumpulnya komplit nih bang, semua ada di bengkel, personil komplit nih kan. Gue nyampe, parkirin motor, ngobrol lah. Bang Firman nyeletuk, Mam, waktu kemarin lu pada pulang, gue mau ngunci pintu rumah nih. Tiba-tiba suara motor yang terakhir dipakai almarhum bunyi lagi kayak pas itu. Nyala sendiri nih. Iya. Iya. Nah bang, ini gue baru mau cerita. Bang lu kenapa? Nanya ke gue kan. Jadi bang, waktu gue mau masukin motor ke dalam rumah, kan lu tahu rumah gue gimana ya? Pas mau masukin ke teras itu ada yang manggil, kata gue 2 kali. Awalnya gue coba abain, yang ketiga kali ya gue coba sautin dong. Ya gue sautin, akhirnya gue coba cuek bang, gue masukin ini. Taunya di ujung sofa gue di ruang tamu, posisi lampu mati itu ada si Ndai lagi duduk. Karena gue panik, gue hidupin. Iya. Taunya si Ndainya udah nggak ada. Bocah-bocah lainnya pada kayak melongo, takut sama bingung, kaget bang. Ya udah mam, gue rencana nih pengen jualan nih motor. Hasilnya ntar kita kasih ke nyokapnya. Ya udah bang, kita pasin dulu nih kapan ijarahnya. Barangkali motor udah laku kan, kita bisa nih langsung kasih ke nyokapnya. Ya udah ya besok sebelum jarah nih, lu minta temenin si Ucok ya, kalau nggak si Irwan tuh jualin motor gue nih, gue cari dulu nih hari ini, katanya gitu. Akhirnya ya motor terjual, terus lusanya bang kita baru jarah lah. Setelah jarah, kita nggak semua komplit sih, kan ada beberapa orang yang kerja juga karena siang posisinya kan. Itu cuma ada gua, Irwan yang intinya doang, si Bang Firman sama si Ucok doang. Itu gua jarah. Tapi emaknya nggak tahu, kita aja yang tahu. Setelah pulang jarah, kita mutusin untuk langsung ke rumahnya ngasih yaitu uang hasil jual motor ini bang. Ya alhamdulillah sih setelah si motor ini diasingkan lah atau udah dijual lah, dijauhin dari bengkel, kita semua itu kayak nggak ada omongan atau emang nggak ada gangguan sama sekali bang. Ya mungkin kejawab, mungkin ya motor ini mungkin si Ndai ini nggak mau lah kita tuh kayak terbayang-bayang atau teringat dia lah kalau ngeliat motor. Ya mungkin niat dia tuh baik, tapi ya kita mungkin maksud kita kan nggak sama gitu bang. Ya mungkin menurut dia baik, tapi kan kita takut gitu bang. Ya karena udah beda lah udah ya. beda alam gitu. Jadi akhirnya terjawab nih gitu. Terjawab. Setelah motor yang pada saat insiden kecelakaan itu udah dijual. Iya. Dan hasilnya, nongkrongan udah baik lagi. Kondusif lagi lah, udah aman, nggak ada cerita macem-macem atau emang nggak ada gangguan sama sekali itu. Ternyata dia tuh pengen, ya udah bisa, kata kasarnya mah gini, lu tutup buku aja udah jual motornya, biar lu nggak ada korban satu, korban kedua lagi setelah gue, mungkin gitu. Iya.
Jadi memang motor itu nangkrak aja nih ya di situ ya, di bengkel itu ya. Sama sekali nggak dibenerin sama Bang Firman dong. Entah emang nggak tahu, belum nemu mekaniknya, apa tanda kutip Bang Firmannya tuh nggak berani juga buat benerin. Iya sih. Gitu. Tapi ya alhamdulillahnya maksudnya kayak motor itu udah diasingkan ke tempat lain atau dijual lah Ya gitu ya. dijual, Dan hasilnya akhirnya- juga dikasih ke orang hasilnya tuanya, dikasih ke ibunya untuk juga. bantu nyokapnya Iya almarhum ya. nyokapnya, iya benar. Ya Bang Imam, nanti kita bakal lanjut aja Bang ya di sesi pertanyaan. Ini siapa? Ya Bang Imam, jadi sosok almarhum Sandi ini atau Endai ini memang basicnya emang bukan joki nih pada awalnya nih ya. Ya awalnya ya anak-anak pada masanya kayak anak-anak bocah baik biasa aja gitu. Dia tuh kayak ngutamain namanya anak broken home ya. Iya. Apalagi tinggal sama nyokapnya doang, adanya masih kecil juga TK sama kelas 4 SD, ya dia kayak lebih utamain apapun itu yang menghasilkan uang atau duit, dia jalanin gitu. Termasuk joki ini, mungkin dia udah mentok, nggak ada kerjaan lain, ada pilihan di depan mata, ya dia gas. Kepepet lah gitu. Sebelum-sebelumnya belum pernah ngejoki ini. Belum pernah sama sekali. Ya. Dan malam itu dia dapat tawaran mengiyakan lah. Langsung mengiyakan. Dan akhirnya almarhum ini justru dalam tanda kutip jadi ketagihan nih. Dia ketagihan. Karena menang mulu kan. Menang terus, almarhum. ya menang terus. Dari partai besar sampai ke receh pun, nyeting receh gitu kan, yang nggak ada niat buat taruhan, menang terus. Mungkin itu awalnya dia ketagihan, Hoki lah ya. hoki, terus ada ngebal juga kan, otomatis maksudnya partai besar biasa aja lu dia dapat 2 juta loh gitu kan. Iya. Ngebal, apalagi ngebal pasti mikirnya gede dong kayak gitu. Jadi pada intinya ketagihan lah. Jadi Ketagihan. terus ngejoki terus nih. Dan tapi pada malam itu mungkin nggak pernah kebayang ya. Gua nggak ada pikiran sama sekali lah temen deket gua bakal ninggalin gua dengan tragedi atau kejadian insiden seperti itu, Bang. Kan pikirnya, walaupun dia udah ada omongan sebelumnya yang di motor sama gua berdua kan. Mungkin tuh Yang isyarat lah ya. isyarat atau saya bilang tuh pesan terakhirnya dia gitu. Pesan terakhir almarhum nih. Iya. Dan itu memang pada saat dibawa ke rumah sakit itu memang nunggu antrian karena nggak ada jaminan atau gimana nih? Nah itu Bang yang bikin gua kesel itu posisi parkiran tuh kosong. Kalau parkiran motor gua nggak tahu karena parkiran depan tuh kan mobil. Itu rumah sakit di pinggir jalan raya Bogor. Itu gua kesel banget sampai sekarang. Ya emang teman deket gue satu-satunya dari zaman kecil sampai gue dewasa. Ya itu meninggalnya tanda kutip ya, walaupun kecelakaan ya. Andai kata emang dicepet sedikit aja, Pertolongan pertama dapat aja, mungkin ceritanya bakal beda. Itu dia alasannya nggak ada yang nanggung jawab, nggak ada penjamin. Gue nggak tahu nih maksud konteks ngejamin ini tuh duit kah atau emang keluarga kandung, gue nggak tahu nih konteksnya kemana. Itu akhirnya almarhum ketahan di depan aja. Ketahan di depan, Jadi belum ada sama sekali penanganan. nggak ada. Jadi kita bagi, yang si Ucok itu nunggu di depan, ya kan? Gua sama Bang Firman ke dalam kayak coba nego. Tapi ya itu dengan alasan tidak ada yang ngejamin. Kita nggak tahu misalnya konteks mereka tuh kode jamin tuh jaminan keluarga kandung ataupun jaminan keuangan, kita nggak tahu karena kan nggak ada belak-belakan kan. Kita butuh uang segini buat masuk, nggak ada. Cuma bilang jaminan, butuh jaminan. Jaminannya apa? Kita nggak tahu. Sedangkan teman kita di luar lagi ngap-ngapan loh, ditungguin sama teman yang lain gitu maksudnya. Itu kenapa kok bisa kayak gitu sistemnya gitu. Prosedurnya lah. Prosedurnya gua nggak tahu lah itu konteksnya kemana. Dan akhirnya nyawanya nggak tertolong nih almarhum. Nggak tertolong. Meninggal pada saat di depan rumah sakit lah. Iya, nunggu prosesnya itu lama. Nunggu prosesnya kelamaan ya. Iya. Kalau boleh tahu berapa jam sih kondisi almarhum ini nunggu ya penjaminan ini? Kayaknya sih nggak nyampe berjam-jam Bang, karena emang bisa dibilang kan kondisi almarhum ini udah kritis juga. Yang gue sempat ceritain tadi kan, yang muka belah kirinya itu udah nggak berbentuk. Ya pahitnya tuh gue nyampe setengah 4, jam 4 kurang itu udah lewat langsung. Karena kita kan panik kan, kita baru-baru buat cek handphone atau emang data jam. Ya kita sekitar 10 atau 15 menit lah, itu langsung disamperin jedanya, iya. Ada kata langsung masuk, mungkin penanganan pertama oksigen atau apapun itu, mungkin bisa selamat, beda cerita lagi gitu. Mungkin bisa beda cerita lagi Iya, dari beda ini cerita ya. lagi, Tapi kembali lagi nih mungkin udah takdir Iya udah jalannya. Allah Gitu. Ta'ala ya Bang. Dan setelah meninggalnya ini juga nggak pernah kebayangkan kalau teman sendiri bisa malah jadi menghantuin ya. Iya benar.
pada saat itu kejadian pas tadi yang bercanda di rumah si Ucok ini bang, Iya. itu memang bener-bener real nih, nyata nih kejadian pada saat hanya bercandaan aja nih Iya. awalnya nih. Awalnya tuh emang itu tuh celetukan kita bang, kalau kita ngeledekin dia itu kayak gitu. Karena kan bisa bilang tuh antara kita semua tuh ya gua bukan bermaksud kulit putih ya gitu, maksudnya gak masuk diskriminasi, namanya teman kan udah biasa kan. Lu mau dipanggil Ceng-cengan lah. Iya, ceng-cengan, lu mau dipanggil gepeng, lu mau dipanggil apapun itu kan temen. Kita nggak ada sakit hati gitu. Kita udah biasa manggilnya gosong gitu kan, karena emang kulitnya paling hitam sendiri. Entah kenapa tiba-tiba si Irwan ini nyeletuk kayak gitu. Entah emang tanpa di alam sadar dia keasikan kebawa cerita akhirnya nyeletuk, nganggap almarhum ini masih ada, tiba-tiba kebawa adrenalin gitu kan. Iya. Pas dia beres ngomong tuh langsung hawa dingin, gak lama kemudian langsung angin. Sekejap ya. Iya, langsung Kejadian berubah. itu bener-bener berubah suasana Iya. langsung tuh. Langsung kontan, langsung cepet gitu. Ya tapi nggak cuman hanya teman-teman di bengkel ini ya. Iya. Kejadian ini juga dialami sama Mang Aep dan teman tukang parkirnya juga Iya, nih. ngeparkir. Kalau orang tukang parkir ini kita kan nggak begitu deket kan, tapi gue pernah ketemu sama dia beberapa kali. Tapi ya itu dia cerita juga. Kalau dia tuh disapa tapi nggak nengok, sombong gitu. Nggak Kata nengok, Bang sombong Jokers ya. dia. Dan untuk sampai saat ini bengkel ini masih biasa tetap nongkrong atau gimana nih? Apa masih balap liar atau setelah kejadian insiden kecelakaan almarhum udah nggak pada berani balap liar lagi nih? Kalau bengkel Bang Firman ini cuma kayak nanganin biasa aja, cuma servis-servis biasa aja sekarang. Udah kayak lagi pula kan balap liar sekarang tuh udah nggak ada juga sih kayaknya Bang. Udah nggak kayak dulu ya. Ya paling mentok-mentok Sera, itu pun resmi kan, jarang lah gitu. Udah nggak ada lagi sih. Tapi kalau buat nongkrong masih nongkrong Masih di ada bengkel nih Bang Firman nih. Masih. Dan mungkin dari kejadian ini kita bisa petik hikmah atau ambil pelajarannya aja Bang ya. Benar. Dan semoga kita doain juga di sini sama teman-teman yang lagi nonton, semoga almarhum Sandi ya. Sandi atau Enda ini diterima segala amal kebaikannya dan diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, Bang. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Imam udah meluangkan waktunya untuk menceritakan kisah yang pernah dialaminya nih pada tahun 2016 ya. 16. Bersama sosok almarhum Sandi. dari Sandi ini. Sukses terus Bang buat karirnya Bang Imam dan salam juga buat keluarga di rumah Bang ya. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah nyimak ceritanya Bang Imam dari awal sampai akhir, dan di sini kalian juga bisa ambil benang merahnya, ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua. Akhir kata gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Imam terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bang Aris.